あ、いただくよ。Oke guys, balik lagi di channel Alur Anime. Di video kali ini Mimin akan menceritakan lanjutan video kemarin. Dan seperti apa kelanjutannya? Mari kita tonton sama-sama. Oke, sebelum menonton, alangkah baiknya Mimin menyarankan untuk menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman tidak akan ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di video sebelumnya, Iki dan Stella sudah menjadi sepasang kekasih. Meskipun begitu, 2 minggu sudah berlalu, tetapi Iki bertingkah biasa saja. Berpindah pada Iki, di turnamen ia kembali menang telak lagi selama 5 kali bertuntun. Di turnamen ini ditambah julukannya bukan lagi Worst One, melainkan Raja Pedang Tanpa Mahkota, Another One. Ketika di kelas, Kagami dan yang lainnya meminta Iki untuk diajari menggunakan pedang. Melihat Iki dekat dengan cewek lain, Stella cemburu. Iki pun mengiyakan permintaan mereka dan besok akan memulai latihannya. Melihat Iki dikelilingi para cewek, beberapa siswa cowok sangat iri. Tak lama datang Neng Yuri untuk memulai pelajaran, tetapi dirinya mengalami masalah. Sepulang sekolah, Stella mengobrol dengan Iki tentang Iki yang akan melatih para cewek. Ternyata alasan Iki ingin melatih mereka adalah mempermudahkan mereka di saat menghadapi situasi sulit. Keesokan harinya latihan pun dimulai, tetapi Kagami hanya memperhatikan saja sembari menulis jawaban dari pertanyaannya kepada Iki. Tak lama dari itu datang beberapa cowok kemarin yang langsung membantai Iki. Dengan mudah Iki berhasil melumpuhkan semuanya. Memanggil Device di lingkungan sekolah tanpa izin itu dilarang loh, ucap Iki. Memperingati setelah itu para cowok tersebut meminta maaf dan mengaku sebenarnya kita cuma iri sama Kurogane. Sangat kuat ditambah dikelilingi para cewek, mereka juga ingin seperti itu dan meminta ingin dilatih juga. Dengan senang hati Iki pun mengiyakan. Mereka pun memanggil Iki dengan sebutan guru besar. Tak lama datang siswa yang lain ingin ikut latihan juga, dan kini murid Iki semakin banyak. Ketika Stella akan memberikan minuman kepada Iki, Shizuku mendahuluinya dan memeluknya sehingga membuat Stella kesal. Setelah itu, Shizuku ikutan minta dilatih. Stella pun mau juga, tetapi Iki tidak memberikan jawaban sehingga Stella menjadi sedih. Dalam perjalanan, Stella bertemu Alice yang menanyakan Shizuku. Stella pun memberitahunya melihat sebuah buku yang dipegang Stella. Bertanya, apa itu? Ini game kencan paling populer saat ini. Shiritsu French Gascon, disingkat Shirip-ri, jawab Alice. Mengetahui itu, Stella langsung memainkannya dan terlena oleh gamenya dengan memikirkan hal romantis bersama Iki. Tak lama datang orang yang dipikirkannya sehingga membuatnya terkejut. Iki memberitahunya bahwa besok akan pergi ke kolam renang bersama anak-anak yang lain sebagai agenda latihan. Kemudian Iki mengajaknya pergi bersama ke sana. Awalnya Stella berniat menolak, namun setelah Iki menjelaskan tentang tadi di mana Iki tidak akan melatihnya karena berbeda dalam menggunakan pedang, Stella pun ikut pergi. Sesampainya di kolam renang, para cewek menggunakan baju renang sehingga membuat para cowok terharu. Tak lama mereka pun langsung memulai latihan di mana akan menenangkan tubuh dan melayang di kolam air yang berfungsi meningkatkan daya paru-paru. Mendengar penjelasan Iki, Stella mencobanya. Beberapa saat kemudian Kagami bertanya, sudah sejauh mana hubunganmu dengan Kurogane? Mendengar itu, Stella terkejut. Setelah itu, mereka berbincang-bincang sebentar sehingga membuat Stella malu setengah mati. Di sisi lain, Alice dan Shizuku membahas kisah cinta juga. Kagami menegaskan Stella untuk terbuka kepada Iki, karena kalau diam saja, bagaimana kalau dia pergi? Setelah itu, Kagami membantunya untuk bermesraan dengan Iki. Kemudian Iki datang menghampirinya dan mereka membicarakan hal penting, yaitu soal hubungan sepasang kekasih, sehingga membuat Stella salah sangka dan mengira Iki akan pergi meninggalkannya. Tetapi justru sebaliknya, Iki ingin memperdalam hubungan. Setelah banyak cekcok di antara mereka berdua, mereka pun berciuman layaknya sepasang kekasih. Selesai berlatih, mereka semua pulang. Di dalam mobil, Iki dan Stella mendapat kabar bahwa Iki di turnamen selanjutnya akan melawan Tamaru dari kelas 2 dan menjabat bendahara OSIS. Sementara Stella melawan Seijo dari kelas 2 termasuk anggota OSIS. Keesokan harinya, turnamen pun dimulai. Iki melawan Tomaru, di mana Tomaru ini sangat cepat dengan noble, artinya si runner high, bahkan Iki tidak bisa melihat pergerakannya. Sementara Stella melawan Seijo.
yang memutar-mutar Zanbato miliknya. Kemampuanku adalah meningkatkan massa benda tajam. Semakin kuputar, semakin berat senjataku, ucap Soijo memberitahunya. Ngomong-ngomong, Nobly Arm milik Soijo adalah si Destroyer. Dengan mudah, mereka berdua berhasil mengalahkan pengurus OSIS tersebut. Turnamen pun berakhir. Di sisi lain, ada salah satu wanita menatap Iki dari jauh. Setelah itu, Iki dan yang lain pulang. Sembari diperlihatkan Shizuku dan Stella memperebutkan Iki. Kemudian, Alice dan Iki menyadari seseorang yang mengintip Iki pun menyuruh orang itu untuk keluar. Setelah keluar, orang itu malah kabur, tetapi tidak melihat jalan. Alhasil, ia pun kecelakaan. Melihat itu, mereka menolongnya. Kemudian gadis itu memperkenalkan dirinya, murid kelas 3 yang malu jika menatap mata laki-laki, bernama Ayose Ayatsuji. Mendengar kata Ayatsuji, Iki bertanya, mungkinkah kakak ini ada hubungannya dengan Kaito? Ayatsuji Ayose menjawab, itu adalah ayahku, yaitu pendekar pedang berbakat dengan julukan Lost Samurai. Kejuaraan Tenyu Gozen, turnamen Tozai Toizu, Piala Musashi, dan turnamen Judan dimenangkannya dan dikenal sebagai jawara di dunia seni berpedang. Tapi karena dia bukan belajar, namanya jadi kurang dikenal. Iki sangat senang bisa bertemu anaknya. Lalu bercerita bahwa dirinya waktu kecil belajar seni pedang dengan menonton video pertandingannya. Tapi akhir-akhir ini namanya jarang terdengar. Beliau sedang dirawat setelah mengalami kecelakaan saat bertanding, ucap Ayase. Memberitahunya. Mendengar itu, Iki meminta maaf karena membahasnya. Ayose tidak keberatan, malahan senang mendengar orang sekuat Iki mengagumi ayahnya. Kemudian Ayase mengatakan alasannya yang selama ini membutuhkan Iki, yaitu meminta saran karena dirinya sudah melatih seni pedang Ayatsuji sendirian, tetapi tidak ada kemajuan. Tapi karena tidak tahu bagaimana bicara dengan anak laki-laki, jadi selama seminggu Ayose memikirkan hal itu. Setelah itu, Iki mengajaknya berlatih bersama. Melihat gerakan Ayose, salah Iki memberitahunya bahwa dirinya dan ayahnya adalah lawan jenis, artinya bentuk tubuh dan otot juga berbeda. Semakin tinggi level orang yang ingin ditiru, semakin jelas perbedaan itu terlihat. Setelah banyak menjelaskan panjang lebar, Iki pun membetulkan kuda-kudanya. Melihat itu, Stella dan Shizuku sangat terkejut. Sementara Ayose malu setengah mati sehingga mengeluarkan banyak air keringat. Selesai membetulkan bagian yang salah, mereka mulai latihan lagi dan hasil kecepatannya sangat berbeda. Selesai latihan, mereka pulang. Di perjalanan, Iki meminta maaf atas hal tadi di malam harinya. Stella mengatakan kecemburuannya melihat hal tadi. Iki memintanya untuk percaya karena tadi hanya membantu Ayase berlatih dan cewek yang disukai hanyalah Stella seseorang. Keesokan harinya, Ayose dan Stella berlatih bersama. Setelah itu, Ayase berterima kasih kepada Iki karena sudah melatih setiap hari. Maka dari itu, Ayase mentraktir untuk makan sepuas-puasnya. Sedang asiknya mengobrol, tak lama datang Kuraudo dan temannya dari akademi lain yang mengganggu Ayase. Melihat itu, Iki tidak tinggal diam dan meminta mereka agar tidak mengganggu Ayase. Kemudian, Kuraudo menyerang Iki dengan botol kaca. Melihat itu, Stella sangat marah dan hendak menyerang, tetapi Iki menahannya. Melihat Iki tersenyum setelah disakiti, Kuraudo meludahinya, tetapi Iki tetap santuy aja. Setelah itu, Kuraudo dan teman-temannya pergi. Stella sangat kesal karena Iki tidak melawan. Iki berkata kalau ada yang menghindari botol tadi, situasinya akan memburuk dan tidak mau ribut di tempat seperti ini. Tak lama, datang wakil ketua OSIS Akademi Hagun Mosogi dan bendaharanya Konata yang berkata bahwa Iki sudah mengambil keputusan yang tepat. Setelah itu, Konata menyembuhkan luka Iki. Dalam perjalanan pulang, Iki mendapat kabar di turnamen selanjutnya lawannya adalah Ayose. Mengetahui itu, Ayose langsung pergi. Sementara di tempat lain, teman Kuraudo membicarakan Iki. Keesokan harinya, terlihat Ayose tidak ikut latihan. Setelah itu, Iki berbincang-bincang dengan Alice tentang Ayose yang pastinya akan menggunakan segala cara untuk menang. Lalu, Iki memperlihatkan pesan yang dia dapat dari Ayose untuk ketemuan di atap gedung. Melihat itu, Alice berkata,
Ini jelas perangkap, tetapi Iki percaya bahwa Ayose tidak mungkin berbuat curang dan tetap akan menemuinya. Malam harinya, Iki pun menemuinya.